Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di ruang kolaborasi modul 1.3 visi guru penggerak. Pada kali ini kami akan memaparkan cara untuk merencanakan prakarsa, perubahan untuk mewujudkan visi. Terima kasih kepada fasilitator yaitu Bapak Aris, Bu Dana selaku pengajar praktik dan Bu Sinta selaku pengajar praktik. Kami kelompok 1, kelompok kolaborasi terdiri dari Pak Ahmad Bujairimi, Pak Badru Tamam, Pak Hadi Fatullah, Bu Mira Kristiana, dan Bu Mumun Wahyuni. Masing-masing dari kami memiliki visi-visi tersendiri. Pak Ahmad memiliki visi sekolah yang nyaman dan berpihak kepada murid. Guru sebagai pamong, fasilitator, motivator, dan inspirator bagi semua peserta didik untuk mencapai tujuan profil pelajar Pancasila. Bapak Badru Tamam memiliki visi mewujudkan profil pelajar yang bertakwa, berprestasi, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Bapak Hadi memiliki visi terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi mandiri, dan berwawasan lingkungan. Saya sendiri, Mira, memiliki visi menjadi pusat keunggulan, pendidikan yang inovatif, membentuk generasi muda yang berdaya juang tinggi, berkomitmen pada prestasi akademik dan etika, serta siap menghadapi tantangan global dengan kepercayaan diri dan keterampilan kritis. Bu Mumun memiliki visi terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Visi yang kami sepakati untuk kelompok kami adalah mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila unggul dalam prestasi, menguasai IPTEK, serta berwawasan lingkungan. Komponen visi. Salah satu komponen di dalam visi kami adalah berkarakter profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Komponen visi berikutnya adalah unggul dalam prestasi yang terdiri dari memiliki prestasi akademik yang unggul, memiliki prestasi non-akademik yang membanggakan, memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif, dan memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. Komponen visi berikutnya adalah menguasai IPTEK atau teknologi yang terdiri dari memahami dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik dan bertanggung jawab, mampu memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, komunikasi, dan kreativitas, memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang modern. Komponen berikutnya adalah berwawasan lingkungan yang terdiri dari memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup, memahami pentingnya menjaga kelestarian alam, mampu menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Rencana prakarsa perubahan yang telah kami sesuaikan adalah menumbuhkan dan mengembangkan kecakapan IPTEK sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai visi yang sudah kami susun, ada tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut masuk ke dalam tahapan alur bagja yang terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama atau define. Buat pertanyaan utama atau define merupakan pertanyaan utama yang dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset potensi, peluang, untuk mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Biasanya hanya 1 atau 2 saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan,
mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pertanyaan yang dilakukan ada dua. Yang pertama, apakah murid memiliki potensi yang dimiliki? Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh guru untuk mengembangkan serta membimbing murid sesuai dengan potensi yang dimiliki? Tindakan yang dilakukan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah yang pertama, memberikan informasi bahwa setiap murid memiliki potensi masing-masing sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, berkolaborasi dengan semua guru untuk memberikan motivasi kepada para murid untuk mengembangkan potensinya. Yang ketiga, melatih para murid untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Berikutnya adalah A. Ambil pelajaran atau discover. A. Ambil pelajaran atau discover. Ini merupakan pertanyaan di tahap lanjutan untuk menemukan atau mengenali kekuatan aset potensi peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok, diskusi besar atau kecil, survei, kuesioner, dan bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak. Pertanyaan dari poin ini adalah, apakah kalian pernah mengerjakan tugas presentasi di Canva? Tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah siswa mempraktekkan tugas presentasi menggunakan Canva. Huruf berikutnya adalah G, atau gali impian atau dream. Gali impian atau dream. Di sini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Berikutnya adalah tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat untuk berproses dan memaknai hasil temuan. Menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaan dari gali mimpi ini atau dream adalah, apakah dengan menggunakan Canva dapat meningkatkan kemampuan iptek murid? Tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan memberikan motivasi kepada murid agar mengembangkan kreativitas dalam ilmu teknologi atau iptek. Berikutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Pada elemen J atau jabarkan rencana atau desain, di sini pertanyaan pada tahapan ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Baik langkah kecil yang sederhana yang dapat dilakukan dengan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Yang kedua, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaan dari komponen J atau jabarkan rencana adalah, apakah rencana dan tindakan yang dilakukan untuk menambahkan dan mengembangkan iptek murid? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah mendesain pembelajaran berbasis iptek dan mengadakan atau memantapkan eskul yang berbasis IT. Komponen berikutnya adalah A. Atur eksekusi atau deliver. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang berapresiasi, serta berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat di dalamnya, termasuk mengelola konflik, resiko, memonitor pengambilan pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan yang di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, seperti protokol atau SOP, belajar budaya
memonitoring, evaluasi, dan refleksi. Pertanyaan yang muncul dari alur eksekusi diantaranya adalah, yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan rencana ini? Yang kedua, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau perkembangan potensi para murid? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, bersama murid, rekan guru, PKS kurikulum, dan kepala sekolah untuk mewujudkan rencana ini. Yang kedua, menyediakan wadah kepada para murid untuk menyalurkan potensinya. Ingatlah selalu bahwa kamu punya potensi yang besar dan kamu bisa meraih apapun yang kamu inginkan di dalam hidup. Demikianlah paparan dari kelompok kami pada tugas modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.